Ya, oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Diketiin, Mbak. Ya, jadi uh, perkenalkan saya Muhammad Fikriansyah sama rekan saya, Mbak Arum. Mohon izin untuk presentasi ya, Mbak ya. Jadi di Iya, sini iya. kita mensimulasikan terkait model leasing 2 di Monte Carlo Metropolis. Itu algoritmanya. Ya, oke. Lanjut, lanjut. Nah, penelitian ini mengimplementasikan model Ising 2D pada kisi persegi berukuran L kali L dengan kondisi batas periodik. Nah, setiap simbol kisi itu mempresentasikan spin klasik dengan nilai ini dengan nilai antara 1 hingga -1 gitu. Yang berinteraksi dengan tetangga terdekatnya serta medan magnet eksternal. Jadi di sini kita mensimulasikan bahwa ada medan magnet eksternal yang mempengaruhi. Nah, sistem ini eh, untuk sistem ini itu didasarkan dari Hamilton sistem sebagai persamaan H sama dengan min J sigma IJ SIJ min minus B sigma SI. Betul. Nah, suhu sistem itu dikontrol melalui parameter beta itu sama dengan 1/KBT. Nah, di mana KB ini merupakan konstanta Boltzmann yang nilainya itu 1. Lanjut, Mbak. Nah, evolusi sistem ini disimulasikan menggunakan algoritma Monte Carlo Metropolis untuk menghasilkan distribusi kesetimbangan Boltzmann. Pada setiap langkah, sebuah spin itu dipilih secara acak dan dicoba untuk dibalik. Perubahan energi akibat pembalikan spin SI dan J ini dihitung melalui persamaan delta E itu sama dengan 2 SIJ buka kurung J sigma NN untuk SNN plus B. Gitu. Jadi emang ada magnetisasi yang berpengaruh. Dengan penjumlahan dilakukan atas 4 tetangga terdekat, di mana nilainya itu didasarkan dari atas, bawah, kiri, dan kanan. Dengan aturan penerimaan metropolis, P flip itu satu untuk delta O ya, kurung hilang. Satu yang dimana delta E itu nilainya lebih kecil atau sama dengan dari nol untuk eksponensial minus beta delta E itu nilainya lebih besar daripada nol. Satu Monte Carlo Swap itu didefinisikan sebagai L kuadrat, yang dimana percobaan pembaruan spin secara acak. Gitu. Lanjut, lanjut. Nah, konfigurasi awal sistem itu disiapkan menggunakan metode hot start. Kalau di jurnal itu pakai cold start, yaitu setiap spin ini diinisialisasi secara acak dengan probabilitas sama untuk 1 dan -1. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari bias menuju keadaan ferromagnetik teratur pada suhu rendah. Sebelum pengukuran dilakukan, sistem diekuilibrasi. Jadi di sini itu fase apa ya? Fase kalibrasinya itu diekuilibrasi selama N Monte Carlo Sweep sebagai fase burn-in. Nah, tahap ini memastikan bahwa efek konfigurasi awal itu tidak mempengaruhi hasil pengukuran selama ekuilibrasi, tidak ada observal yang dicatat. Setelah mencapai keadaan setimbang thermal, simulasi dilanjutkan selama N Monte Carlo Sweep pada interval tertentu. Nah, energi total dan magnetisasi total sistem itu dicatat sebagai deret waktu. Energi total itu langsung dihitung dari Hamiltonian, sedangkan untuk magnetisasi total itu didefinisikan sebagai M sama dengan sigma ISI. Lanjut, Mbak. Nah, berdasarkan sampel energi dan magnetisasi, besaran-besaran termodinamika berikut itu dihitung sebagai rata-rata ensemble, di mana energi itu dihitung per spin dan magnetisasi itu dihitung per spin juga. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk nilai mutlak magnetisasi itu digunakan untuk menghindari pembatalan akibat simetri M ke min M pada medan eksternal lemah. Sedangkan untuk kapasitas kalor dan juga kerentanan magnetik ini nanti pasti akan ada fluktuasi. Beritu yang mengukur fluktuasi thermal energi sistem internal sistem. Terus untuk yang kerentanan magnetik ini yang mengukur respons sistem terhadap perubahan medan magnet eksternal. Lanjut, Pak. Nah,
Simulasi dilakukan dengan variasi parameter sebagai berikut. Untuk ukuran kisinya kita pakai 12, 24, dan 36. Sedangkan untuk medan magnet eksternalnya itu B sama dengan 0,2, 0,7, 1,3. Gede nilai. Sedangkan untuk rentang suhu itu dari 0,1 hingga 0,8. Nah, setiap kombinasi parameter itu disimulasikan secara independen dengan sheet generator, bilangan acak berbeda untuk menjamin reprodusibilitas hasil. Biar nggak nge-lag. Lanjut, Mbak. Nah, ini untuk magnetisasi M vs beta atau vs suhu interferensi. Ya. Nah, dapat dilihat bahwa seluruh kurva itu memiliki pola yang sama. Jadi setiap L itu memiliki pola yang sama. Jadi akhirnya spin itu apa namanya? Lattice itu nggak berpengaruh. Bukan lattice, apa namanya itu? L itu tadi apa? L itu Iya, L itu lattice, kisi. Ya, kisi, lupa. Nah, kenapa kok si nilai apa namanya? Bentar, mana catatannya? Nah, kenapa nilai L di sini sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi emang berpengaruh sebetulnya. Nah, ini, jadi total energi total dan magnetisasi total M itu berskala dengan N. Nah, setelah dibagi N keduanya itu menjadi besaran intensif. Nah, besaran intensif itu tidak bergantung langsung pada ukuran sistem. Itu alasannya kenapa kok bentuknya itu mirip semua. Tapi mari kita analisis pengaruh medan eksternalnya. Nah, kurva M versus beta itu menunjukkan transisi karakteristik dari fase paramagnetik ke fase ferromagnetik untuk semua ukuran sistem yang disimulasikan. Nah, pada suhu tinggi, magnetisasi per spin itu menunjukkan dominasi energi thermal yang menyebabkan orientasi spin itu lebih acak. Seiring penurunan suhu menunjukkan pembentukan fase ferromagnetik teratur di mana energi interaksi itu mendominasi. Di sekitar beta itu sama dengan 0,4 hingga 0,5 atau secara teoritis itu 0,44 yang nilainya sama kayak perhitungannya Mas Rizky. Jadi di sini menunjukkan hasil yang sesuai gitu. Yang konsisten dengan nilai teoritis kritis dari model Ising 2D tanpa medan. Oke. Ya artinya di atas 4 itu mulai jenuh lah. Oke, lanjut Mbak. Nah, untuk energi rata-rata per spin E itu menunjukkan penurunan monoton dengan bertambahnya beta untuk semua kombinasi parameter. Nah, pada suhu tinggi, energi per spin relatif itu nilainya negatif akibat orientasi spin yang acak, menghasilkan banyak pasangan tetangga yang tidak sejajar. Nah, saat suhu diturunkan, spin cenderung sejajar dan energi sistem menurun menuju nilai minimum. Untuk kisi persegi 2D, dengan kombinasi Z sama dengan 4 dalam limit suhu 0 dan medan besar, energi per spin itu mendekati nilai minus 2J min B. Nah ini, pengaruh medan eksternal. Nah, medan eksternal ini memiliki dampak signifikan terhadap karakter transisi fase. Nah, kalau kita lihat pada magnetisasi itu nilainya itu berurutan dari besar, betul. Nah, dalam laju kenaikan magnetisasi terhadap B, medan eksternal itu memecah simetri spin dari S ke minus S dan memaksa sebagian spin untuk sejajar dengan arah medan. Bahkan pada suhu relatif tinggi, akibatnya transisi fase itu menjadi lebih landai dan berubah menjadi crossover kontinu. Secara teoritis, transisi fase orde 2 pada model Ising itu hanya eksis pada kondisi B sama dengan 0. Nah, adanya medan magnet eksternal ini menghilangkan singularitas sejati dan menghasilkan perubahan bertahap untuk dua fase. Nah, sedangkan untuk urutan kurva energi itu menunjukkan konsistensi semakin kecil medan magnetnya itu berarti nilainya semakin besar. Gitu. Nah, medan eksternal ini memberikan kontribusi energi Zeeman.
yang menurunkan energi total sistem, dan semakin besar medan itu semakin stabil keadaan teratur dan sistem mencapai energi minimum pada nilai beta yang lebih kecil. Nah, perubahan energi terhadap beta juga menjadi lebih landai dan bertambahnya medan eksternal. Oke, monggo Mbak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil yang terukur dari specific heat atau CV. Nah, berdasarkan dari artikel yang sudah kita analisis, selanjutnya kita variasikan tentang parameter specific heat atau CV. Nah, di sini berdasarkan dari variasi L, yaitu lattice atau kisi, ada grafik berdasarkan L sama dengan 12, L sama dengan 24, dan L sama dengan 36. Nah, sebelumnya saya akan membahas apa itu specific heat atau CV. Nah, CV ini tujuannya itu untuk mengukur seberapa sensitif energi sistem terhadap perubahan suhu. Nah, tadi untuk melihat specific heat atau CV itu berdasarkan dari rumus yang telah dijelaskan oleh Fikri tadi, di mana artinya kalau berdasarkan dari rumus yang kita gunakan pada coding, itu kalau energi banyak yang berubah-ubah atau fluktuasinya besar, maka nanti specific heat atau CV-nya itu akan juga besar. Nah, tapi kalau energinya stabil, itu nanti CV-nya akan kecil. Nah, di sini berdasarkan interpretasi grafik output yang telah kita coding. Nah, di sini ada tiga grafik yang kita hasilkan, di mana masing-masing grafik itu menunjukkan pada medan magnet 0,2, 0,7, dan 1,3. Nah, pada pada beta kecil itu artinya nanti suhunya itu tinggi. Nah, ketika suhunya tinggi, otomatis betanya kecil sehingga spinnya itu acak. Nah, sehingga energi rata-rata tidak terlalu berubah antar langkah, jadi variasi energinya kecil sehingga betanya itu kecil. Tapi kalau betanya besar, otomatis ke arah kanan, di mana spinnya itu sudah sangat teratur atau sejajar, di mana energinya stabil. Sehingga energi stabil tadi variasi energinya kecil dan si V-nya itu juga kecil. Tetapi pada si V ini membentuk puncak di tengah. Nah, di mana si V yang membentuk puncak di tengah ini eh, yang merepresentasikan peningkatan fluktuasi energi di sekitar region kritis. Yang tadi eh, beta kritis tadi kan sekitar di 0,44. Nah, yang mendekati B kritis, beta kritis itu pada medan magnet 0,2. Nah, ketika medan eksternal B meningkat, puncak si V cenderung mengecil dan bergeser ke beta yang lebih kecil karena sistem lebih cepat mengalami keteraturan sehingga fluktuasi energi berkurang. Nah, jadi di sini si V yang paling tinggi itu adalah yang medan magnetnya dengan garis yang berwarna biru. Nah, secara fisiknya, medan medan B itu membuat sistem lebih mudah teratur, di mana spinnya itu searah dengan medan, jadi sistemnya itu tidak lagi bingung di daerah kritis. Selanjutnya, selanjutnya ini terkait tentang hasil susceptibility atau C versus beta. Nah, apa itu susceptibility atau C? Nah, ini tujuannya untuk mengukur seberapa sensitif magnetisasi terhadap perubahan medan. Terhadap perubahan medan. Jadi, di sini jika magnetisasi sangat berfluktuasi,
berfluktuasi, kadang ada yang besar, kadang ada yang kecil, maka nanti C-nya itu akan besar. Tapi jika magnetisasi hampir selalu stabil di satu nilai, maka C-nya itu kecil. Jadi di sini kalau yang spesifik heat itu pakainya energi, tapi kalau C itu pakainya magnetisasi. Susceptibility atau C memperlihatkan puncak tajam untuk B, atau medium magnet kecil yaitu eh, 0,2 yang mana menandakan fluktuasi magnetisasi maksimum di sekitar daerah kritis. Sama seperti tadi, beta kritisnya itu di sekitar 0,4. Namun ketika B diperbesar, puncak C menurun drastis karena medan eksternal memaksa spin searah sehingga fluktuasi magnetisasi tereduksi. Nah, perbandingan untuk L 12, 24, 36 itu menunjukkan efek ukuran sistem atau finite size effect atau keterbatasan ukuran. Nah, di mana perilaku kritis menjadi lebih jelas untuk ukuran lattice yang lebih besar. Selanjutnya, ini eh, tentang mini phase diagram atau heat map. Heat map, heat map terkait si V dan si untuk melihat pola respon. Nah, di sini eh, sebagai contoh, sebagai contoh kita pakai yang lattice ukuran 24. Ukuran lattice 24. Nah, di mana cara membacanya? Tujuan heat map itu membantu membandingkan pola secara cepat, yang mana area puncak akan terlihat sebagai warna paling terang. Nah, cara membacanya, pada sumbu X itu kan, pada sumbu X itu beta, dan pada sumbu Y itu adalah B atau medan magnet. Nah, ketika ke kanan itu B-nya, betanya naik sehingga suhunya itu turun. Tapi kalau ke kiri itu betanya kecil, maka suhunya tinggi. Nah, di sini, di catatan ini, area puncak itu terlihat sebagai warna paling terang. Nah, area puncak berdasarkan grafik tadi itu berada di area 0,3 sampai 0,4. Nah, di sini sekitar untuk B-nya, medan magnetnya itu di 0,2. Jadi, di sini adalah area kritis atau area puncak dari spesifik heat. Kemudian, sama seperti spesifik heat, yang mana ini mini phase diagram dari C atau susceptibility. Ini area puncaknya itu di 0,33. Di 0,33. Catatan eh, untuk beta kritis sama dengan 0,44 itu jika medan magnet itu sama dengan 0. Nah, kita divariasikan tidak sama dengan 0, maka beta kritisnya itu mendekati 0,4. Jadi terlihat untuk medan magnetnya di 0,2 itu betanya di 0,33. Nah, untuk yang warna paling terang itu, warna paling terang itu atau kuning terang itu kuantitasnya itu maksimum. Kuantitasnya itu maksimum dan yang paling gelap itu kuantitasnya kecil. Selanjutnya, ini adalah snapshot konfigurasi spin atau microstate dari eh, yang dilihat dari tiga titik suhu.
Kita juga pakai yang ukuran pakai lattice 24 dan padan magnet 0,2. Nah, tiga titik suhu ini ada suhu tinggi, kemudian dekat dengan suhu kritis, kemudian suhu rendah. Nah, di gambar ini menunjukkan kalau suhunya tinggi, maka konfigurasi spinnya itu acak. Konfigurasi spinnya itu acak. Yang warna kuning ini eh, spinnya itu +1. Kalau yang warnanya gelap ini adalah spinnya itu -1. Kemudian untuk yang dekat titik kritis, suhu kritis, konfigurasi spinnya itu lebih banyak yang +1 yang ditandai dengan warna kuning. Kemudian, kemudian untuk yang suhu rendah itu hampir sejajar, yaitu yang mana eh, dengan konfigurasi spin +1 semua, warna kuning, sehingga di sini spinnya itu hampir sejajar semua, tidak acak seperti yang suhunya tinggi. Ya, selanjutnya kesimpulan dari apa yang kita sudah simulasikan, yaitu algoritma Metropolis Monte Carlo ini berhasil mensimulasikan model Ising 2D atau dua dimensi dan menghasilkan perilaku sistem yang sesuai secara fisis, yaitu perubahan dari keadaan acak, yaitu pada suhu tinggi, dan menjadi teratur, yaitu pada suhu rendah. Magnetisasi atau M meningkat ketika betanya meningkat. Nah, ketika betanya meningkat itu otomatis suhunya menurun. Karena pada suhu rendah, sistem lebih memilih konfigurasi energi minimum dengan spin yang sejajar. Kemudian, specific heat atau CV menunjukkan puncak pada daerah beta menengah sekitar daerah kritis, yang menandakan fluktuasi energi maksimum ketika sistem mengalami perubahan struktur domain. Kemudian, susceptibility atau C juga memiliki puncak pada daerah kritis, yang menunjukkan fluktuasi magnetisasi maksimum dan sensitivitas sistem yang tinggi terhadap perubahan kondisi di sekitar transisi. Kemudian, medan eksternal B berperan sebagai pengarah spin, yang mana semakin besar B atau medan magnet, semakin cepat termagnetisasi, sehingga puncak C dan juga si V cenderung mengecil karena fluktuasi magnetisasi ditekan oleh medan. Nah, untuk mini phase diagram atau heat map pada si V dan C itu memudahkan kita dalam memvisualisasi pola, yang mana area puncak fluktuasi terlihat sebagai warna paling terang, sehingga perbandingan antar kondisi menjadi cepat dan jelas. Kemudian untuk snapshot microstate memperkuat interpretasi fisik, yang mana untuk suhu tinggi itu spinnya acak dan magnetisasinya kecil. Kemudian kalau dekat dengan suhu kritis itu terbentuk domain besar. Kemudian kalau suhu rendah itu spinnya hampir seluruhnya sejajar. Nah, untuk eh, link coding atau simulasi kita, kita letakkan di akhir slide yang bisa diklik. Oke, sekian presentasi dari kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ya Mbak ya.